khususnya pemangkasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan MICE memberikan dampak signifikan terhadap industri perhotelan dan pariwisata yang tercermin dari penurunan tingkat hunian hotel dan performa saham emiten sektor ini. Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdhani mengungkap survei PHRI dan Howard HTL menunjukkan kontribusi besar pemerintah terhadap bisnis hotel, terutama melalui kegiatan MICE. Pemangkasan anggaran ini menyebabkan penurunan tingkat hunian dan pendapatan hotel, terutama di wilayah yang bergantung pada permintaan pemerintah. Hal ini juga mempengaruhi sentimen pasar dengan mayoritas pelaku industri merasa tidak menguntungkan di awal tahun fiskal baru. Dampak kebijakan ini juga terlihat pada kinerja saham emiten perhotelan dan pariwisata. Beberapa emiten mengalami pelemahan harga saham, sementara yang lain masih mencatat penguatan. Analis memprediksi tekanan pada sektor ini akan berlanjut dan emiten perlu mengandalkan sektor swasta dan wisatawan individu untuk menopang bisnis mereka. PHRI berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ini dan memberikan insentif untuk mendorong permintaan dari sektor lain. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita redaktur kabarbursa.com Muhammad Syahrianto. Selamat pagi Mas Ari. Halo, selamat pagi, Wah, Rati. kayaknya ini udah berlibur ya. Sudah libur lebaran tampaknya, sudah menikmati hawa-hawa mudik di kampung halaman gitu ya. Iya, sedikit lagi. Iya benar, nggak berasa memang ya akhirnya kita akan menjelang nih perayaan kemenangan sebentar lagi begitu. Nah Mas Ari ini menarik banget ya tentang bisnis perhotelan, apalagi kan ini menjelang libur lebaran seperti itu ya, harusnya kan perhotelan ini kembali menggeliat. Ini kenapa yang menjadi pilihan redaksi Kabar Bursa Pagi ya memilih topik efisiensi anggaran, hantam hotel pariwisata, dan saham respon seperti itu? Iya, terima kasih. Kabarbursa.com, redaksi kabarbursa.com ini menyoroti terkait efisiensi anggaran oleh pemerintah terhadap sektor ini. Kami menilai bahwa sektor ini tuh punya potensi menyumbang devisa negara itu cukup besar, dan ketika ini terdampak, mungkin secara perhitungannya negara berpotensi kehilangan pendapatan sebesar 24,5 triliun, sekitar ini angkanya. Karena kalau kita melihat data dari PHRI itu memang pemerintah ini menjadi kontributor atau memiliki kontribusi cukup besar dan cukup signifikan terhadap industri perhotelan dan juga pariwisata, khususnya subsektor MICE. Dari sini kabarbursa.com berangkat untuk menulis berita ini, sehingga dari sini juga dapat terlihat performa saham-saham atau emiten perhotelan dan juga pariwisata yang dilihat itu sangat cukup beragam juga. Dari sini saham-saham perhotelan dan saham pariwisata memang ada sedikit perbedaan ya dari segi performanya. Seperti itu, Rati. Iya Mas Ari, kalau misalnya melihat berarti kan ini setelah dengan adanya efisiensi atau pemangkasan anggaran, catatan dari redaksi Kabar Bursa sendiri melihatnya sudah seberapa jauh nih dampaknya ya terhadap pemangkasan ini terhadap bisnis atau tingkat hunian hotel? Iya, terima kasih Ratih. Kabarbursa.com ini melihat bahwa kegiatan pemerintah di perhotelan dan juga industri pariwisata yang pada khususnya ini banyak di Pulau Jawa, ini sudah memang cukup memberikan dampak ya, karena 6-21% hotel berbintang 3 ke atas, 3, 4, hingga 5 itu banyak pemerintah banyak okupansi dari pemerintah. Kalau menurut survei juga dilihat bahwa
tren ini mungkin sudah mulai sedikit menurun dari tahun lalu ya, sejak November itu setengah dari responden atau 50% yang disurvei oleh PHRI itu masih optimistis. Pada Desember 2024, sentimen mulai sedikit netral dengan 29% responden menyatakan pasar mungkin akan berubah. Dan di awal tahun pada Januari ini 83% responden merasa bahwa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dari sini memang pelaku usaha atau pebisnis pada sektor perhotelan ini memang sedikit pesimis tampaknya dengan efisiensi pemerintah. Ini juga didukung oleh analis pasar modal yang menyebutkan memang kalau melihat harga saham atau valuasi saham sektor ini memang kurang menarik ya, kurang liquid. Karena memang masih banyak di sektor-sektor lain yang mungkin lebih menarik dan lebih liquid, sehingga kebijakan ini tentunya semakin menekan saham di sektor ini, sehingga kalau misalkan kita melihat ada kemungkinan sektor pariwisata ini tidak akan begitu, sektor pariwisata dan perhotelan tentunya, karena ini juga saling terkait, belum tentu akan menyumbang devisa yang cukup besar seperti pada tahun 2024, sekitar 16,7 US dollar, yang tentunya ini meningkat 19,3% dibandingkan tahun 2023. Nah, kalau kita mengambil contoh dari data yang dikumpulkan oleh kabarbursa.com ini, di Bali saja memang pada triwulan pertama tahun 2025 sebanyak 750 acara MICE diperkirakan terdampak. Ini juga diperkirakan berdampak dan mengalami potensi kerugian. Industri ini mengalami potensi kerugian sebesar 3,15 triliun rupiah. Seperti itu, Rati. Iya, tapi kalau misalnya dari redaksi Kabar Bursa sendiri melihat ini, kenapa sih kok bisa saham sektor pariwisata dan hiburan ini justru menunjukkan tren positif ya, di mana saat saham perhotelan justru melemah ini? Kalau menurut kabarbursa.com ini memang ada perbedaan musim dan permintaan. Meski ada keterkaitan, ketika orang berlibur pasti juga akan menginap di hotel, tetapi sektor hiburan dan pariwisata ini sedang dalam tren permintaan yang cukup baik ya, karena ini setelah akhir tahun juga sekarang memasuki periode libur panjang di libur Lebaran, Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Sebaliknya kalau misalkan kita melihat data PHR ini, okupansi pemerintah memang sedikit merosot, terutama pada subsektor MICE. Dan juga kalau misalkan kita melihat dari diversifikasi portofolio bisnisnya, memang sektor hiburan dan pariwisata terlihat memiliki portofolio yang lebih beragam atau diversifikasi, sehingga mungkin lebih tahan sedikit dibandingkan memang yang fokus hanya memiliki satu fokus pada sektor perhotelan saja. Seperti itu, Rati. Iya, menarik sekali nih ya insight-nya yang diberikan oleh Mas Ari pagi ini. Ini pastinya juga akan sangat bermanfaat untuk sahabat Kabar Bursa yang mungkin ingin bisa membaca atau mengetahuinya lebih lanjut, langsung aja kunjungi di portal berita kabarbursa.com. Nah, buat Mas Ari nih tampaknya ini ya, dengan ketetapan pemerintah work from anywhere, sekarang bisa kerja sambil bersantai itu. Dan jangan lupa ya, sambil kerja nikmatin dulu. Karena kan ini biar menggeliatkan lagi nih ya bisnis perhotelan. Terima kasih Mas Ari untuk waktunya dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih banyak, Rati.